Kenapa gambarku nggak improve? Well, sebelum kita bisa bahas itu, kita perlu tahu dulu, emang cara orang improve itu kayak gimana? Berdasarkan apa yang aku baca dari buku ini, belajar dari channel ini, dan nonton dari video Oridays yang ini, aku menyimpulkan bahwa untuk improve dalam skill apapun, kamu perlu dua hal. Pertama, kamu harus mencoba melakukan sesuatu yang agak sulit. Dan kedua, kamu harus punya sumber feedback atau umpan balik untuk mengevaluasi dan mengoreksi gambarmu. Untuk improve dalam hal apapun, harus ada prinsip-prinsip tersebut. Kalau nggak ada, akibatnya seperti keempat contoh berikut. Pertama, nonton tutorial doang. Kalau kamu banyak nonton tutorial doang, ya mungkin kamu bakal belajar sesuatu. Tapi kalau kamu tidak menerapkan apa yang kamu pelajari dengan cara mencoba menggambar sesuatu, ya kamu nggak bakal improve. Kedua, gambar itu-itu doang. Kalau kamu cuman gambar itu-itu doang dalam style yang sama dengan ilmu yang kamu udah tahu, ya kamu berarti tidak menantang diri untuk menggambar sesuatu yang kamu belum bisa. Sehingga kamu nggak keluar zona nyaman dan skill kamu jadi mentok aja. Sebagai contoh, ini salah satu gambarku dari sekitar awal atau pertengahan tahun 2020. Dan ini gambarku dari awal 2021. Dan bisa dilihat secara skill teknis, mereka tuh basically sama aja. Malah mungkin kamu merasa yang gambar dari 2020 lebih bagus. Kenapa bisa gitu? Ya karena pada masa itu aku gambarnya itu-itu doang. Jarang aku serius belajar sesuatu yang aku belum bisa. Sehingga dalam sekitar setahun itu, skill aku nggak begitu kemana-mana. Ketiga, belajar tanpa feedback. Kalau kamu pengen belajar menggambar sesuatu, tapi kamu nggak punya referensi atau sumber saran untuk menilai gambarmu, ya buat apa? Kalau gitu kamu bukannya belajar tapi malah sekedar menggambar ulang apa yang kamu udah tahu. Yang berarti ya walaupun kamu gambar tangan yang banyak, kalau kamu nggak ada cara untuk memastikan apakah gambar tanganmu udah benar atau belum, ya gimana caranya mau improve gambarnya? Dan terakhir keempat, belajar menggambar dengan menggambar ulang referensi doang. Wah, aman bang, aku pakai referensi kok. Oke. Cara kamu belajar dari referensinya gimana? Ya aku gambar ulang aja sih sambil lihat referensinya. Dan apakah kamu bisa gambar tangan? Ya, bisa sih kalau ada referensi. Gini bang, kalau kamu sekedar menggambar ulang referensi, kemungkinan tinggi kamu tidak mempelajari referensinya, melainkan sekedar menjiplak referensinya. Itu kenapa pas kamu gambar tanpa referensi, kamu udah lupa lagi kayak, bentar, tadi cara gambar tangan tuh gimana? Karena ya, selama kamu belajar dari referensi, kamu bukannya belajar menggambar tangan, tapi malah belajar menjiplak referensi tangan. Sehingga nggak ada referensi, nggak bisa gambar. Damn. Terus gue kalau mau improve gimana dong bang? Well, satu kata, latihan. Secara khusus, coba menggambar sesuatu yang agak sulit, bandingin hasil percobaanmu dengan hasil yang diinginkan. Terus kalau mereka beda, cari tahu gimana caranya lain kali kalau aku gambar ini, hasilnya bakal lebih sesuai dengan apa yang aku mau. Terus ya, ulang siklusnya. Intinya, coba review, koreksi, ulang. Nah, itu garis besar dari metodenya. Sekarang biar lebih kebayang penerapannya, kita ambil contoh. Misal, aku mau belajar gambar kaki. Maksudnya bukan buat apa-apa, pengen aja gitu belajar bentuknya. Secara khusus, aku pengen belajar bentuk dari kaki yang jinjit dari angle depan. Nanti aku jelasin kenapa tujuannya terkhusus. Nah, step pertama, apalagi kalau aku pertama kali mempelajari sesuatu, aku biasanya belajar teorinya dulu. Misal, sebelum aku latihan menggambar kaki, aku tonton dulu video yang menjelaskan anatominya sama pengaruh anatomi tersebut terhadap bentuk kakinya. Kenapa belajar teori dulu? Karena di step selanjutnya, aku ambil referensi kaki yang jinjit dari angle depan, terus analisis referensi tersebut dengan cara menggambar ulangnya. Nah, dan karena aku udah belajar teorinya, aku jadi bisa menganalisis lebih dalam referensinya dibanding kalau aku nggak pernah belajar teorinya. Jadi aku tuh bukan sekedar tahu, oh bentuknya kayak gini, tetapi aku juga tahu kenapa bentuknya kayak gitu. Jadi ya tahu alasan dari bentuknya, bukan sekedar bentuknya doang. Nah, setelah itu, di sini bagian pentingnya nih. Setelah aku menganalisis referensinya, aku coba gambar ulang apa yang aku analisis tanpa melihat referensinya. Jadi setelah aku gambar maka referensi, aku matiin referensinya, atau ya intinya nggak merhatiin aja. Terus coba gambar ulang bentuk kaki tadi dari apa yang aku ingat doang. Jadi ya gambar dari memori aku gitu. Kenapa gambar tanpa referensi?
Karena kalau kita nggak bisa lihat referensinya, kita jadinya terpaksa untuk memahami dan mengingat referensinya. Jadi ya nggak bisa sekedar menjiplak gitu. Setelah itu, aku bandingin gambaranku dengan referensinya, terus coba cari tahu apa yang beda di antara mereka. Misal, oh seharusnya tinggi jari-jarinya tuh dari jempol ke kelingking itu semakin pendek. Sehingga di sini seharusnya ada kayak angle yang miring gitu. Atau oh seharusnya jari-jarinya tuh bukan ke arah sini, melainkan mereka seharusnya menyebar gitu, sehingga kakinya itu terasa kayak bener-bener tegas gitu, menekan lantainya. Atau, oh, seharusnya di sini ada sedikit lemak yang nonjol dari telapak kakinya, sehingga siluet di bagian sini ada 2 garis yang melengkung itu, sedangkan bagian ini cuma ada 1 lengkung yang bentuknya lumayan nyatu dari mata kaki sampai sendi kelingking. Nah, setelah aku mengoreksi, aku matiin lagi referensinya, terus coba gambar lagi bentuk kakinya dari memori, sambil mengingat untuk menerapkan koreksi-koreksi tadi. Setelah aku gambar, aku bandingin lagi sama referensinya, cari tahu apa yang bisa dikoreksi, lalu ulang terus siklusnya sampai aku bisa menggambar bentuk kaki yang cukup akurat dari memori. Banyak juga ya gambarnya. Lu latihan ini berapa lama, Bang? Ya sebenarnya nggak begitu lama sih ya. Paling makan waktu sekitar ya 6 putaran lagu Levestin. Jadi ya Levestin itu sekitar 3 menit. 3 menit kali 6 berarti 18 menit. Nah lumayan kan? Dalam 18 menit kamu bisa belajar menggambar pose kaki yang baru gitu. Ya sebenarnya tergantung latihan sama masing-masing sih ya. Tapi ngerti lah maksud aku. Terus kalau kamu mau belajar kaki yang jinjit dari angle lain, ya tinggal ulang aja proses yang tadi. Sampai pada akhirnya kamu bisa menggambar kaki yang jinjit dari angle manapun. Selain anatomi, sebenarnya metode ini tuh bisa dipakai untuk belajar hal-hal lain. Mau belajar gambar rambut? Cari referensi rambut, mau itu realistis atau anime, gambar ulang referensinya sambil menganalisis bentuk rambutnya. Coba gambar lagi rambutnya tanpa referensi, terus bandingin gambarmu dengan referensinya dan cari tahu apa yang bisa dikoreksi. Terus ya gambar lagi, review lagi, koreksi lagi. Atau mau belajar gambar lekukan baju, ambil referensi pakaian yang lekukannya ingin dipelajari, gambar ulang bajunya sambil melihat referensi, dan analisis bentuk lekukan-lekukannya. Gambar lagi bajunya tanpa melihat referensi, terus bandingin sama referensinya, dan cari tahu apa yang bisa diimprove. Terus ulang siklusnya. Atau mau belajar pencahayaan sore hari, ambil referensi pencahayaan pada sore hari, ya ngerti lah maksud aku. Intinya, tentuin dulu secara khusus apa yang mau dipelajari dan dilatih, terus tentuin gimana caranya aku bisa melatih itu sambil mendapat feedback dari apa yang aku gambar. Jadi misal, kalau kamu mau latihan gambar kubus, gimana caranya aku bisa latihan gambar kubus supaya aku tuh tahu gambar kubusku udah benar atau belum, dan kalau belum benar, gimana cara memperbaikinya. Atau kalau gambar bentuk kepala, gimana caranya aku bisa latihan menggambar bentuk kepala supaya aku tuh tahu gambar kepalanya udah benar atau belum, dan kalau belum, gimana cara perbaikinya. Dan biasanya tuh caranya antara bandingin sama referensi atau minta saran dari orang lain yang lebih jago daripada kamu. Kalau nyari referensi tuh di mana, Bang? Buat itu kamu bisa lihat list yang aku udah bikin di deskripsi. Oh iya, ngomong-ngomong referensi, sebenarnya kamu tuh nggak harus pakai referensi yang realistis ya. Kalau kamu sekedar pengen bisa menggambar tangan kayak si artis ini misalnya, ya kamu bisa pakai aja gambar-gambar tangan mereka sebagai referensi. Tapi ya sedikit disclaimer, biasanya cara artis menggambar sesuatu, apalagi kalau artisnya yang sepuh gitu ya, itu berdasarkan cara gambar realistisnya. Jadi kalau kamu bingung misalnya, kenapa bentuk tangannya kayak gitu, ya biasanya karena secara realistis bentuknya emang kayak gitu. Selain referensi, kalau kamu mau saran, kamu bisa join server Discordku sih. Link di deskripsi channel. Kira-kira kalau tracing tuh bantu buat belajar nggak, Bang? Oke, kalau itu menurutku bisa membantu, tapi dalam konteks tertentu. Gini, kita ambil contoh di mana tracing tidak membantu. Misal kamu pengen belajar menggambar bentuk kepala, terus cara kamu mempelajarinya adalah ambil referensi kepala, terus tracing bentuknya. Nah, dalam konteks ini, tracing kurang membantu. Kenapa? Karena kalau kamu sekedar nge-tracing bentuk kepalanya, kamu nggak ada tahap di mana kamu menguji pemahaman kamu tentang bentuk kepalanya. Karena ya kamu sekedar nge-tracing ulang kepalanya. Jadi nggak benar-benar memahami bentuknya kayak gimana dan kenapa bentuknya kayak gitu. Itu contoh buruknya, sekarang contoh yang baik. Misal kamu pengen belajar untuk mengidentifikasikan bentuk dan posisi otot pada tubuh manusia. Terus cara kamu belajarnya adalah ambil referensi tubuh orang, terus coba tracing posisi dan bentuk otot-ototnya.
Dalam konteks ini, tracing baru lebih membantu. Kenapa? Karena walaupun kamu tracing, kamu tetap harus tahu dulu untuk setiap otot kira-kira posisinya di mana dan bentuknya kayak gimana. Sehingga kamu menguji ilmu kamu tentang otot-otot tersebut. Terus ya, kalau mau lebih efektif lagi, kamu bisa bandingin tracinganmu dengan tracing artis lain seperti Proko. Kalau gitu, kamu jadinya dapat feedback juga bahwa oh ternyata ototnya tuh di sini atau oh ternyata bentuknya tuh kayak gini dan seterusnya. Jadi tracing itu ngebantu, tapi cuman kalau di samping tracingannya kamu ada tahap di mana kamu menguji ilmu kamu tentang apa yang kamu pelajari dan mendapat feedback untuk mengoreksi gambaranmu. Oke. Tapi Bang, kok pas lu bandingin gambar sama referensi gitu ya, lu tuh bisa nyadar kalau oh bagian ini beda atau kayak harusnya kayak gini gitu bagiannya. Soalnya menurut gue kayak lah bedanya apa Jir? Kok lu bisa senyadar itu gitu perbedaannya? Nah, itu kenapa penting banget kamu mengasah skill observasi kamu. Maksudnya mau sebagus apapun referensinya, kalau kamu tidak bisa menggambar ulang referensi tersebut secara akurat, ya otomatis referensinya jadi nggak berguna. Buat apa ada referensi bagus kalau kamu nggak bisa ngikutin? Itu kenapa aku saran kamu melatih kemampuan kamu untuk menggambar ulang apa yang kamu lihat secara akurat. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggambar ulang referensi. Cari referensi yang mau digambar ulang. Aku saran cari yang gambarnya simple dulu, yang bentuknya sederhana dan jumlah detailnya minim. Buka referensi tersebut di aplikasi gambarmu, panjangin kanvasnya 2 kali lipat ke samping kayak gini. Terus di bagian sini, gambar ulang referensinya seakurat mungkin di layer baru. Nggak usah tracing, gambar ulang aja sebisanya kamu sambil melihat referensi di sebelah. Setelah kamu gambar, tumpukin gambarmu di atas referensinya, terus catat bagian mana aja yang beda di antara gambar kamu sama referensinya. Nah, terus habis itu, di sini bagian pentingnya nih. Setelah kamu catat apa saja yang beda, coba untuk melihat perbedaan-perbedaan yang kamu catat. Maksudnya gini, misal kamu tuh tadi nyatet bahwa gambar kamu kurang lebar dibanding referensinya. Kalau gitu, coba lihat gambar kamu, lihat referensinya, lihat lagi gambar kamu, terus coba untuk menyadari bahwa, oh bener, ternyata gambar aku kurang lebar dibanding referensinya. Nah, kalau kamu bisa melihat dan menyadari perbedaannya, kamu telah berhasil untuk melatih skill observasi kamu. Dan karena itu, kamu jadinya lebih mampu untuk melihat dan menggambar ulang suatu gambar secara akurat. Terus ya, kalau kamu mau memperkembangkan lagi skill observasimu, tinggal ulang lagi latihannya. Kalau kamu gambar tradisional, kamu mungkin bisa foto atau scan dulu gambar kamu, terus bandingin sama referensinya secara digital. Agak ribet ya. Ya begitulah kalau mau latihan. Harus coba sesuatu yang agak sulit dan pastikan ada feedback untuk menilai dan mengoreksi gambar kamu. Bentar, kenapa dari tadi lu bilang coba hal yang agak sulit? Emang kalau terlalu sulit kayak gimana? Oke, jadi gini. Aku saran kamu jangan dulu latihan sesuatu yang terlalu sulit. Maksudnya terlalu sulit gimana? Kita ambil contoh. Misal, kamu pengen belajar menggambar figur. Tapi kamu belum pernah mempelajari masing-masing anggota tubuh dari figurnya. Nah, dan karena itu, pas kamu gambar figurnya, kamu tuh ibarat kayak harus mempelajari semua anggota tubuhnya secara serentak. Sehingga efektivitas belajar kamu ngurang. Kenapa? Ya karena otak kamu itu terlalu terbebani memikirkan semua hal tersebut secara serentak. Jadi ya lebih sulit untuk fokus belajar masing-masing bagiannya gitu. Selain itu, kamu tuh jadinya perlu waktu yang lama banget untuk menggambar, mereview, dan mengoreksi satu gambar doang. Lah, emang kalau gambarnya lama kenapa Bang? Bukannya makin lama latihan tuh makin bagus ya? Nah, masalahnya sebenarnya segimana banyak kamu belajar itu bukan bergantung kepada berapa lama kamu latihan atau bahkan segimana banyak kamu menggambar, melainkan berapa kali kamu bisa mengulang siklus yang tadi, yaitu coba, review, koreksi, ulang. Nah, yang berarti kalau kamu latihan 30 menit doang misalnya, tapi dalam 30 menit tersebut kamu bisa coba, review, dan koreksi latihan kamu 10 kali, itu bakal lebih efektif daripada kamu latihan 2 jam tapi cuman review dan koreksi sekali doang. Nah, itu kenapa misalnya kalau menurut kamu gambar seluruh figur itu masih terlalu sulit, coba latihan dulu sebagian dari figurnya.
Coba latihan dulu misalnya menggambar badan sama pinggangnya, terus baru pelajari kepala sama mukanya, terus lanjut ke paha, betis sama kaki, terus lengan sama tangan, sampai pada akhirnya kamu bisa kembali menggambar seluruh figur dan karena kamu sudah mempelajari masing-masing bagiannya, latihan gambar figurnya jadi lebih gampang. Bahkan sebenarnya kita bisa lebih khusus lagi latihannya. Kita bisa misalnya daripada gambar seluruh kepala, kita latihan dulu menggambar proporsi kepala yang lumayan akurat tanpa referensi, terus baru mungkin pelajari struktur dari kepalanya, terus anatomi dari masing-masing fitur mukanya, terus kembali menggambar seluruh kepalanya, dan karena kamu sudah mempelajari masing-masing bagiannya, kamu jadinya bisa belajar lebih efektif karena beban di otakmu jadi lebih ringan, dan kamu bisa menggambar kepalanya lebih cepat. Yang berarti kamu bisa review dan koreksi lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, sehingga kamu belajar lebih cepat. Buset. Emang kalau gitu nggak terlalu terkhusus ya bang belajarnya? Ya pada suatu titik emang agak terlalu khusus ya. Tapi sebenarnya penting juga untuk membuat latihannya tuh tujuannya terkhusus. Karena misalnya gini, kamu tuh kepikir pengen belajar menggambar splash art. Tapi kayak bagian apa dari splash art? Perspektif, komposisi, warna, cahaya. Kalau mau belajar cahaya, bagian apa dari cahayanya? Penempatannya kayak secara komposisi, warna cahayanya, atau rendering dari cahayanya. Alasan tujuannya perlu yang khusus tuh supaya kamu tidak membuang waktu dan energi mempelajari sesuatu yang kamu tuh sebenarnya belum mau pelajari. Misal kamu pengen sekedar belajar menggambar bentuk kepala. Kalau gitu ya ngapain gambar shadingnya? Dan sebaliknya kalau kamu mau belajar shading doang, sebenarnya kamu bisa aja gitu tracing bentuk kepalanya, terus benar-benar fokus menggambar dan melatih shadingnya doang. Jadi ya kenapa perlu tujuan khusus? Selain supaya kamu tahu gimana cara melatihnya, supaya kamu punya cara untuk menilai dan mengoreksi gambar sendiri, kamu jadinya menghemat waktu dan energi untuk melatih bagian yang kamu benar-benar mau latih. Jadi ya lebih efisien gitu latihannya. Tapi ya seperti yang aku sering bilang di channel ini, hal yang paling penting adalah kamu enjoy prosesnya. Karena ya mau seefektif apapun latihannya, kalau kamu nggak bisa enjoy dan konsisten dengan prosesnya, ya nggak bakal improve juga. Karena ya buat apa latihan efektif kalau nggak pernah mau latihan? Emang cara enjoy-nya gimana bang? Ya yang pasti jangan merasa bahwa kamu harus kayak latihan menggambar ini atau itu sih. Kalau kamu misalnya cuma mau gambar cewek doang, silakan. Kalau kamu cuma mau gambar hewan doang, silakan. Belajar dan gambarlah apa yang kamu mau. Dan ya sebenarnya bisa dibilang juga, kalau kamu kurang suka metode latihan aku, ya pakai aja metode latihan sendiri. Dan pas kamu coba melatih sesuatu, jangan merasa kalau apa yang kamu gambar harus sama persis gitu dengan referensi atau saran orang lain misalnya. Intinya gambar dan latihlah secukupnya, sepuasnya kamu gitu. Supaya ya kamu bisa menyelesaikan latihannya dan mulai menggambar. Karena ya buat apa latihan kalau bukan untuk lebih menikmati proses menggambar. Ya kecuali kalau lu kerja sih ya, kalau gitu latihan, kerja, gawe. Pertama, kalau kalian tertarik mempelajari lebih dalam soal cara belajar yang efektif, aku udah cantumin beberapa sumberku di deskripsi, jadi ya kalian bisa explore aja di situ. Secara khusus, aku saran kamu lihat channelnya Benjamin Keep. Dia banyak banget video yang singkat, padat, dan jelas yang bakal bantu banget kalau kamu mau belajar skill atau ya belajar ilmu secara umum aja gitu. Selain itu, metode yang aku jelasin di video ini tuh sebenarnya merupakan perkembangan dari metodenya Ori Days di video ini, jadi kalian bisa tonton video berikut kalau mau lihat inspirasi utamaku. Dengan itu, terima kasih semuanya yang sudah support aku sejak upload terakhir. Kalau kamu mau namamu dipajang di salah satu videoku, kamu bisa donate ke aku lewat YouTube langsung atau link Saweria aku di deskripsi. Selain itu, kalau ada pertanyaan terkait video ini, kalian boleh banget komen di bawah pertanyaannya. Dan kalau video ini berguna, jangan lupa like dan share videonya ke teman-teman kamu yang mungkin progres gambarnya lagi buntu. Jangan lupa subscribe juga buat video lain yang kayak gini. Dan kalau kamu mau belajar sedikit tentang perspektif, kalian bisa tonton video berikut. That's all from me. See you later.